Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ersinta, NIM 22021120005 dari Prodi Pendidikan Fisika semester 1 Universitas PGRI Madiun. Saya akan menjelaskan tentang materi UAS. Yang pertama ada dinamika Newton, yang kedua ada bekalan energi dan juga penerapannya, dan untuk yang terakhir ada fluida dan juga pusat massa. Yang pertama, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang dinamika Newton. Yang pertama, konsep dasar dinamika. Mekanika klasik atau mekanika Newtonian menyediakan cara untuk menganalisis gerak pada benda yang relatif besar dan berkecepatan tidak terlampau tinggi atau jauh di bawah kecepatan cahaya. Sedangkan untuk mempelajari gerak benda dengan kecepatan tinggi digunakan hukum-hukum relativitas. Subbab kedua, B, beberapa istilah dalam dinamika benda. Yang pertama, massa atau M. Massa adalah besaran fisika yang menunjukkan ukuran benda untuk bergerak jika didorong oleh sebuah gaya, atau disebut juga ukuran kelembaman benda atau inersia. Makin besar massa sebuah benda, maka untuk menggerakkannya dibutuhkan gaya yang makin besar pula. Satuan massa adalah kg. Berat atau W merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Satuan berat adalah Newton atau bisa ditulis dengan huruf N besar. Hubungan antara massa dan berat dijelaskan dalam hukum 2 Newton. Misalnya, sebuah benda yang bermassa M dilepaskan dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan jatuh ke bumi. Jika gaya hambatan udara diabaikan, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut hanyalah gaya gravitasi atau gaya berat benda. Benda tersebut akan mengalami gerak jatuh bebas dengan percepatan ke bawah sama dengan percepatan gravitasi. Jadi, gaya berat atau W yang dialami benda besarnya sama dengan perkalian antara massa atau M benda tersebut dengan percepatan gravitasi atau G di tempat itu. Yang kedua ada gaya dengan simbol F besar. Gaya seringkali diidentifikasi dengan tarikan ataupun dorongan pada sebuah benda. Tapi sesungguhnya gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak. Satuan dari gaya adalah Newton. Yang C, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang timbul apabila dua benda saling bersentuhan dan arahnya tegak lurus bidang singgung. Tidak selamanya gaya normal atau N mengarah ke atas. Gaya normal umumnya terjadi pada dua benda yang bersentuhan dan memiliki arah gerak tegak lurus bidang sentuh, di mana gaya normal digambarkan tegak lurus dengan bidang dan berat mengarah menuju pusat bumi. Pada benda yang digantung bebas tidak terdapat gaya normal. Gaya normal atau N adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda, yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi, pada buku terdapat dua gaya yang bekerja, yaitu gaya normal N yang berasal dari meja dan gaya berat atau W. Kedua gaya tersebut besarnya sama, tetapi berlawanan arah, sehingga membentuk keseimbangan pada buku. Ingat, gaya normal selalu tegak lurus arahnya dengan bidang sentuh. Jika bidang sentuh antara dua benda adalah horizontal, maka arah gaya normalnya adalah vertikal. Jika bidang sentuhnya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah horizontal. Jika bidang sentuhnya miring, maka gaya normalnya juga akan miring. D. Ada gaya berat. Satuan berat adalah Newton atau N. Hubungan antara massa dan berat dijelaskan dalam hukum 2 Newton. Misalnya, sebuah benda yang bermassa M dilepaskan dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan jatuh ke bumi. Jika gaya hambatan udara diabaikan, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut hanyalah gaya gravitasi atau gaya berat benda.
benda tersebut akan mengalami gerak jatuh bebas dengan percepatan ke bawah sama dengan percepatan gravitasi. Jadi, gaya berat atau W yang dialami benda besarnya sama dengan perkalian antara massa atau M benda tersebut dengan percepatan gravitasi G di tempat itu. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan M kali G. W adalah gaya berat dengan satuan N, M massa benda dalam satuan kg, dan G adalah percepatan gravitasi ms pangkat min kuadrat. Ada E gaya gesek. Besarnya koefisien gesek adalah 0 sampai 1. Nilai 1 berarti benda sama sekali tidak bisa bergerak, dan nilai 0 berarti benda tidak mengalami gaya gesek sama sekali. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Arah gaya gesek relatif terhadap sistem yang ditinjau. Gaya gesek merupakan akumulasi interaksi mikro antar kedua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya-gaya yang bekerja antara lain, yakni gaya elektrostatis pada masing-masing permukaan. Gaya gesek dapat merugikan ataupun bermanfaat. Namun, tanpa gaya gesek antara ban sepeda motor dengan jalan, sepeda motor akan jatuh dan slip serta tidak membuat sepeda motor dapat bergerak. Dulu diyakini bahwa permukaan yang halus akan menyebabkan gaya gesek menjadi lebih kecil nilainya dibandingkan dengan permukaan yang kasar. Akan tetapi, dewasa ini tidak lagi demikian. Gaya gesekan bisa dibedakan menjadi dua, yakni gaya gesekan statis dan juga gaya gesekan kinetis. Gaya gesek statis atau Fs adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Menurut hukum 1 Newton, selama benda masih diam berarti resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jadi selama benda masih diam, gaya statis selalu sama dengan yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Fs max sama dengan mu s kali n. Fs gaya gesekan statis maksimum ataupun n, dan mu s adalah koefisien gesekan statis. Gaya gesek kinetis atau Fk adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Gaya ini termasuk gaya disipatif, yaitu gaya dengan usaha yang dilakukan akan berubah menjadi kalor. Perbandingan antara gaya gesekan kinetis dengan gaya normal disebut koefisien gaya gesekan kinetis atau ms. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Fk sama dengan mu k kali n. Keterangan Fk untuk gaya gesekan kinetis atau n dan mu k adalah koefisien gesekan kinetis. F ada gaya sentripetal. Benda yang mengalami gerak melingkar beraturan mengalami percepatan sentripetal. Arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan. Menurut hukum 2 Newton, percepatan ditimbulkan karena adanya gaya. Oleh karena itu, percepatan sentripetal ada karena adanya gaya yang menimbulkannya, yaitu gaya sentripetal. Pada hukum 2 Newton dinyatakan bahwa gaya merupakan perkalian antara massa benda dan percepatan yang dialami benda tersebut. Sesuai hukum tersebut, hubungan antara percepatan sentripetal, massa benda, dan gaya sentripetal dapat dituliskan sebagai berikut. Fs sama dengan M kali As, karena As sama dengan V kuadrat per R omega kuadrat R, maka Fs sama dengan mv kuadrat per R sama dengan m omega kuadrat R. Keterangan Fs sama dengan gaya sentripetal atau N, m adalah massa benda atau kg, v kecepatan linear, m per s, R adalah jari-jari, omega adalah kecepatan sudut. Gaya sentripetal pada gerak melingkar berfungsi untuk merubah arah gerak benda. Gaya sentripetal tidak mengubah besarnya kelajuan benda. Setiap benda yang mengalami gerak melingkar pasti memerlukan gaya sentripetal. Misalnya, planet-planet yang mengitari matahari, elektron yang mengorbit inti atom, dan batu yang diikat dengan tali dan diputar. Subbab ketiga, yakni ada hukum-hukum Newton. Hukum 1 Newton. Hukum dasar yang melandasi gerak benda dirumuskan oleh Sir Isaac Newton dalam bukunya yang dikenal dengan Principia, yang diterbitkan pada tahun 1686, yang kemudian dikenal dengan Hukum Newton. Hukum Newton terbukti dapat menjelaskan gerak benda secara baik walaupun terbatas. Hukum 1 Newton berbunyi,
Jika resultan gaya atau jumlah seluruh gaya pada sebuah benda nol, maka kecepatan benda tidak berubah atau tetap. Kesimpulan Newton tersebut dikenal sebagai hukum 1 Newton. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0. Sebuah buku yang berada dalam keadaan diam di atas meja, jika dibiarkan begitu saja tidak diberi pengaruh gaya luar, maka buku tersebut akan tetap diam. Pada dasarnya, setiap benda memiliki sifat inert ataupun lembam. Artinya, bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Newton mengartikan keadaan gerak ini sebagai kecepatan benda. Bila resultan gaya sama dengan 0, maka kecepatan benda tetap dan benda bergerak lurus beraturan atau diam. Yang kedua ada hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton hanya membahas benda yang tidak dikenai gaya dari luar. Artinya benda tidak mengalami percepatan. Bagaimana jika suatu benda mendapat gaya dari luar dan atau benda tersebut bekerja beberapa gaya yang resultannya tidak sama dengan 0, maka kondisi ini benda mengalami perubahan percepatan. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton ini dapat dituliskan A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. A untuk percepatan benda, sigma F resultan gaya yang bekerja pada benda, dan M adalah massa benda. Yang ketiga ada hukum 3 Newton. Newton menyatakan bahwa suatu gaya yang bekerja pada sebuah benda selalu berasal dari benda lain. Artinya tidak ada gaya yang hanya melibatkan satu benda. Gaya yang hadir sedikitnya membutuhkan dua benda yang saling berinteraksi. Pada interaksi ini, gaya-gaya selalu berpasangan. Jika A mengerjakan gaya pada B atau aksi, maka B akan mengerjakan gaya pada A atau reaksi. Pasangan gaya inilah yang terkenal dengan pasangan aksi-reaksi. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini biasanya juga dinyatakan sebagai berikut. Untuk setiap aksi, ada suatu reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Secara matematis, hukum 3 Newton dapat ditulis sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Sebab terakhir ada penerapan hukum Newton. Yang pertama, gerak benda pada bidang datar. Karena sebuah benda yang terletak di atas bidang datar licin ditarik horizontal dengan gaya F. Ternyata benda tersebut bergerak dengan percepatan A. Karena benda bergerak pada sumbu X atau horizontal, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut dapat dituliskan A sama dengan sigma F per M atau A sama dengan F per M. Bagaimana jika gaya tarik F membentuk sudut? Seperti gambar tersebut, komponen yang menyebabkan benda bergerak di atas bidang datar licin adalah komponen horizontal F atau Fx. Oleh karena itu persamaannya dapat ditulis Fx sama dengan F cos A. Sesuai dengan hukum 2 Newton, percepatan benda adalah sebagai berikut. A sama dengan F cos A per M. Yang kedua, gerak dua benda yang bersentuhan. Misalkan dua benda MA dan MB bersentuhan dan diletakkan pada bidang datar licin. Jika benda MA didorong dengan gaya F, maka besarnya gaya kontak antara benda MA dan MB adalah FAB dan FBA. Kedua gaya tersebut sama besar tetapi arahnya berlawanan. Menurut hukum 2 Newton, permasalahan tersebut dapat ditinjau sebagai berikut. Gaya yang bekerja pada benda pertama adalah Fx sama dengan M kali A atau F min NAB sama dengan MA kali A. Gaya yang bekerja pada benda kedua adalah Fx sama dengan MB kali A atau NBA sama dengan MA kali A. Karena NAB dan NBA merupakan pasangan aksi-reaksi, maka besar keduanya sama. Sehingga Anda juga dapat menuliskan persamaan NAB sama dengan MA kali A berdasarkan persamaan tersebut. Yang ketiga ada gerak benda pada bidang miring.
Jika ada sebuah benda yang diletakkan di atas meja tidak akan jatuh. Hal itu karena adanya gaya lain yang bekerja pada benda selain gaya berat, yaitu gaya normal. Ingat, arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Misalnya, sebuah benda yang bermassa M diletakkan pada bidang miring licin yang membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Jika diambil sumbu X sejajar bidang miring dan sumbu Y tegak lurus dengan bidang miring, maka komponen-komponen gaya beratnya adalah sebagai berikut. Komponen gaya berat pada sumbu X adalah Wx, komponen gaya berat pada sumbu Y adalah Wy. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan N min omega Y atau sigma Fy sama dengan N min Mg cos theta. Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, maka Fy atau Nmg cos gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah sebagai berikut. Sigma Fx sama dengan Mg sin theta. Yang keempat, ada gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Jika ada dua benda MA dan MB dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol licin, maka MA akan bergerak ke bawah atau positif dan MB bergerak ke atas atau negatif dengan percepatan sama. Untuk menentukan besarnya percepatan dan tegangan tali pada benda, Anda dapat melakukan dengan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Tinjau benda MA. Sigma FA sama dengan MA kali A, MA kali G min T sama dengan MA kali A, T sama dengan MA kali G min MA kali A. Tinjau benda MB. Sigma FB sama dengan MB kali A, T min MB kali G sama dengan MB kali A, T sama dengan NB kali G plus MB kali A. Oke, ini ada contoh soal pembahasan dinamika Newton. Balok dengan massa 7 kg meluncur pada bidang miring dengan kemiringan 45 derajat. G sama dengan 10 M per S kuadrat. Tentukan kecepatan balok selama 15 sekon. Penyelesaiannya yakni menggunakan rumus A sama dengan G sin A, yakni 10 sin 45 sama dengan 10 sin setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3 M per S kuadrat. V sama dengan VO plus AT sama dengan 15 kali 5 akar 3 V. V sama dengan 45 akar 3 M per S. Yang kedua adalah materi tentang hukum kekekalan energi dan penerapannya. Yang subbab pertama ada hukum kekekalan energi. Kekekalan artinya tidak berubah. Jadi, hukum kekekalan energi merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah besarnya sepanjang waktu, memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi maupun sesudahnya. Energi dapat berubah bentuknya, tetapi besarnya akan selalu sama. Hukum kekekalan energi adalah salah satu dari hukum-hukum kekekalan yang mencakup energi kinetik dan energi potensial. Hukum ini adalah hukum pertama dalam termodinamika. Hukum kekekalan energi atau hukum satu termodinamika berbunyi, energi mampu berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi tidak mampu diciptakan ataupun dibasmi atau konversi energi. Yang ini A, ada sifat energi. Adapun selain kekal, energi juga mempunyai sifat berikut. Yang pertama, transformasi energi. Artinya, energi dapat berubah menjadi bentuk lain. Yang kedua, transfer energi, yaitu energi panas dapat dipindah dari material satu ke material lainnya. Yang ketiga, ada energi dapat dipindah ke benda lain melalui satu gaya yang menyebabkan pergeseran, atau sering disebut dengan energi mekanik. Dan yang terakhir, ada energi kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Yang kedua, ada jenis hukum energi. James Prescott Joule membagi hukum energi menjadi 3 jenis, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial merupakan energi dari benda yang disebabkan posisi dari ketinggian benda tersebut. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan MGH. EP sama dengan M kali G kali H.
EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kg, dan G percepatan gravitasi bumi dengan 9,8 meter per second kuadrat atau 10 per second kuadrat. Yang kedua, ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan aktivitas yang diperlukan untuk menggerakkan benda oleh massa tertentu dari kondisi diam hingga kecepatan tertentu. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK sama dengan energi kinetik dengan satuan J, M adalah massa benda dengan satuan kg, dan V kuadrat adalah kecepatan benda dengan satuan M per S kuadrat. Yang ketiga ada energi mekanik. Sedangkan energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan posisi serta gerak dari sebuah benda. Energi mekanik ini biasa kita sebut energi gabungan, yakni gabungan dari energi potensial dan juga energi kinetik. Rumus dari energi mekanik adalah EM sama dengan EP plus EK. EM adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, dan EK adalah energi kinetik. Rumus hukum kekekalan energi. EM1 sama dengan EM2. EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. EM1 energi mekanik awal, EM2 energi mekanik akhir, EK1 energi kinetik awal, EK2 energi kinetik akhir, EP1 energi potensial awal, EP2 energi potensial akhir. B. Contoh penerapan hukum kekekalan energi. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga hidro. Pada bendungan atau sering kita sebut dam, pembangkit listrik tenaga hidro, air dibendung hingga mencapai ketinggian H yang tinggi sehingga air di waduk memiliki energi potensial yang tinggi. Air masuk dari pintu, air melewati jalur air hingga ke turbin dan memutar turbin. Energi potensial air kemudian berubah menjadi energi kinetik pada turbin, sehingga turbin berputar. Karena turbin berputar, maka generator pun ikut berputar. Energi kinetik pada turbin kemudian berubah menjadi energi listrik pada generator. Listrik dari generator kemudian dialirkan melalui kabel tegangan tinggi jarak jauh. Energi listrik inilah yang kita nikmati sehari-hari. Untuk penerapan kedua ada teko pemanas air. Pada saat kita menggunakan teko pemanas air, kita sebenarnya melihat prinsip kekekalan energi. Teko pemanas air mengubah energi listrik dari kabel menjadi energi panas pada elemen pemanas. Elemen pemanas inilah yang kemudian memanaskan air sehingga energi panas berpindah ke air pada teko. Terdapat pula beberapa kerugian energi yang hilang dalam bentuk panas ke lingkungan, suara, dan lain-lain. Ini ada soal hukum kekekalan energi. Contoh soalnya, sebuah benda bermassa 1 kilo dilempar ke atas dengan percepatan awal 40 m per s. Besarnya energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 20 meter adalah. Penyelesaiannya, MGH 1 plus setengah MV kuadrat sama dengan MGH 2 plus EK 2. 1 kg kali 10 meter per sekon kali 0 plus setengah kali 1 kali 40 m per s kuadrat m per s kali 2 sama dengan 1 kali 10 m per s kuadrat kali 20 m plus EK 2. 0 plus 800 Joule sama dengan 200 J plus EK 2. EK 2 sama dengan 800 J min 200 J. EK 2 sama dengan 600 J. Jadi jawabannya adalah 600 Joule. Yang ketiga, ini ada materi, fluida, dan pusat massa. Yang pertama, fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair dan gas karena keduanya memiliki kemampuan untuk mengalir, berbeda dengan zat padat. Contoh sederhananya adalah air, minyak, ataupun nitrogen. Sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi hal tersebut dikategorikan sebagai fluida. Fluida terdiri dari fluida statis dan juga fluida dinamis. Yang pertama adalah fluida statis. Fluida statis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Pada fluida statis ini ada juga tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas dengan rumus P sama dengan F per A. P untuk tekanan atau PA atau Nm pangkat
min 2, F adalah gaya tekan, dan A adalah luas permukaan tekan. Selain tekanan, ada juga satuan tekanan yang sering digunakan pada fluida statis, yakni 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 PA, 1 ATM sama dengan 76 cmHg sama dengan 760 mmHg, sama dengan 1,01 bar sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Yang ketiga ada tekanan hidrostatis. Adalah tekanan yang dimiliki zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Dengan rumus pH sama dengan PGH. pH adalah tekanan hidrostatik dengan satuan PA, P adalah massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair dari permukaan. Yang ketiga ada tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah penjumlahan tekanan yang terdapat dalam suatu zat ditambah dengan tekanan luar atau atmosfer. Tekanan mutlak zat cair, P sama dengan PO plus PGH. Yang ketiga adalah hukum pokok hidrostatika, menyatakan semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. P1 sama dengan P2, P1 kali H1 sama dengan P2 kali H2. Yang ketiga ada hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sampai sama besar ke segala arah. Hukum Pascal dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, F2 per F1 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Penerapan hukum Pascal, yang pertama pada dongkrak atau rem dan mesin pres hidrolik. Yang kedua ada pompa ban sepeda, dan yang ketiga adalah mesin hidrolik pengangkat mobil. D. Ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Gaya apung dapat dirumuskan Fa sama dengan W udara min W fluida. Gaya Archimedes dapat dirumuskan Fa sama dengan Pf kali V Bf kali G. Fa gaya Archimedes, Pf massa jenis fluida, Fbf volume benda yang tercelup, G adalah percepatan gravitasi. Persamaan dari hukum Archimedes adalah Pb per Pf sama dengan W per Va. Hukum Archimedes digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan dalam suatu fluida. Penerapan hukum Archimedes yang pertama hidrometer digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. HBF sama dengan M per A kali PF. HBF tinggi hidrometer yang tercelup, M sama dengan massa hidrometer, A adalah luas penampang hidrometer, dan PF adalah massa jenis fluida Kg per M pangkat 3. Ada tegangan permukaan dan kapilaritas. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair yang untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan. Akibat gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida memiliki tegangan permukaan dengan meniskus berbeda atau gejala kapilaritas. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, contohnya antar partikel air. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antar dua partikel berbeda, contohnya adalah fluida dengan dinding tabung. Yang selanjutnya adalah fluida dinamis. Fluida dinamis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. Fluida dinamis terdiri dari fluida ideal dan fluida sejati. Sifat-sifat fluida ideal. Yang pertama, tidak kompresibel atau tak termampatkan. Yang kedua, tunak, artinya kecepatan aliran fluida pada suatu titik mempunyai kelajuan konstan. Yang ketiga, tidak kental, artinya tidak mengalami gaya gesekan ketika mengalir. Keempat adalah aliran garis lurus atau fluida mengalir dalam garis lurus lengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Sifat yang selanjutnya ada sifat-sifat fluida sejati. Yang pertama, kompresibel atau dapat termampatkan, artinya mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir. Yang kedua, tak tunak atau non-steady, artinya kecepatan aliran fluida pada suatu titik mempunyai kelajuan berubah-ubah. Yang ketiga, kental atau viskos, artinya mengalami gaya gesekan ketika mengalir. Dan keempat, aliran turbulen, artinya fluida dapat mengalir secara berputar dengan arah gerak yang berbeda-beda.
Selanjutnya ada persamaan kontinuitas. Debit aliran adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Q sama dengan V per T. Q sama dengan debit aliran atau M kubik per S. V volume fluida, T adalah waktu. Yang ketiga ada hukum Bernoulli. Tekanan fluida dan kelajuan fluida pada pipa mendatar dijelaskan oleh azas Bernoulli yang berbunyi, pada pipa mendatar tekanan fluida terbesar adalah pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil atau diameter melebar. Pada pipa mendatar tekanan fluida terkecil ada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar atau diameter menyempit. Selanjutnya ada hukum atau persamaan Bernoulli. Dapat dirumuskan P1 sama dengan setengah PV1 pangkat 2 plus PGH1 sama dengan P2 plus 1 per 2 PV2 kuadrat plus PGH2. Hukum Bernoulli dapat diterapkan dalam dua kasus, yakni fluida statis dan juga fluida dinamis. Pada fluida dinamis, dengan nilai H1 sama dengan H2, persamaan Bernoulli-nya P1 sama dengan P2 setengah V2 pangkat 2 per V1 pangkat 2. Selanjutnya ada contoh soal dari fluida dan pusat massa. Titik A dan B berada dalam air. Kedalaman titik A dan B dari permukaan air masing-masing 10 cm dan 40 cm. Perbandingan tekanan hidrostatis di titik A dan titik B adalah penyelesaiannya PA banding PB sama dengan PGHA banding PGHB. PA banding PB sama dengan HA banding HB. PA banding PB sama dengan 10 cm banding 40 cm. PA banding PB sama dengan 1 banding 4. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.